Mari kita menyaksikan berita imigran baru. Baru saja topan sudah lewat, sekarang giliran topan Tianhe yang datang. Daerah pegunungan turun hujan lebat. Akhirnya di New Taipei City Wulai seperti daerah Taijiujia longsor lagi. Wulai, Xindian, dan Sanxia, lebih dari 2.000 penduduk telah melakukan pengungsian. Tetapi menurut penduduk Wulai teramat sulit untuk dilewati. CTS melakukan wawancara eksklusif terhadap sepasang ibu dan anak yang berbisnis hot spring hotel. Hotel baru saja diterjang badai sebelumnya. Karena khawatir bencana terjadi lagi, ibu yang telah berusia 90 tahun lebih beserta anak menangis sambil memeluk kepala. Ibu bos meratap. Sebelahnya duduk ibunya yang telah berusia 90 tahun lebih. Kehidupan ibu dan anak itu tergantung pada bisnis hot spring hotel. Akibat terjangan topan sodeler menyebabkan bisnis hotel tidak dapat berjalan. Ibu dan anak dalam kesulitan. Topan sodeler menerjang Wulai. Walaupun dipuntuti Tianhe yang tidak jadi mendarat, tetapi tetap saja menyebabkan bencana. Wartawan Wang Yizhong mengatakan pusat penanggulangan bencana cuaca memperkirakan daerah tertimpa bencana yang disebabkan oleh topan solder akan menjadi pusat curah hujan yang dibawa oleh topan Tianhe, menyebabkan pemerintah New Taipei City pada tanggal 22 sore menyerukan untuk melakukan pengungsian. Wulai, Xindian, Sanxia, jumlah penduduk yang mengungsi sebanyak 2.155 orang. Walaupun Pemkot New Taipei City telah menyediakan tempat pengungsian dan bekal yang cukup, tetapi sebagian besar penduduk memilih tinggal di rumah sanak saudara. Pemerintah sangat berhati-hati menanganinya sambil melakukan perbaiki jalan dan di samping itu juga berwaspada dengan reruntuhan batu. Laporan reporter Taipei. Karena khawatir terhadap pengaruh topan, masyarakat kota Taipei harus meminum lagi air keruh. Pemkot Taipei memeras otak menggunakan SOP baru meningkatkan standar pasokan air. Jika batas air keruh melampaui standar yaitu 6.000 derajat, maka pasokan air harus dikurangi. Wali Kota Kawanza mengatakan, ikuti SOP dijamin tidak akan ada lagi musibah air keruh. Yang paling ditakutkan adalah topan Tianhe, sekali lagi menyebabkan krisis air keruh. Toko sarapan penuh dengan ember besar dan kecil untuk menampung air. Penjual mengatakan tidak saja toko sarapan, di supermarket pun muncul massa yang mengantri membeli air. Kereta dorong penuh dengan 3 kardus besar air minum. Kuo Xiansheng mengatakan, baru saja setelah menyebabkan krisis air di kota Taipei, saat ini Kawanza membuat jaminan dengan SOP baru standar pasokan air. Jika air keruh melewati batas 6.000 derajat, maka pasokan air akan dikurangi. Dan jika melewati 1.200 derajat, pasokan air akan dihentikan. Walaupun menerapkan SOP baru, tetapi bukanlah segalanya. Badan Prakirat Cuaca memperkirakan sirkulasi topan bagian luar yang membawa hujan lebat ada kemungkinan akan menyebabkan air keruh meningkat lagi, terutama daerah yang Minsan dan Peito. Akan menyebabkan pasokan air yang tidak menentu. Dihimbau masyarakat sebaiknya menampung air dahulu. Laporan reporter dari Taipei. Dinas Kesehatan menerapkan sistem upgrade farmasi, menyebabkan beberapa pabrik obat berhenti berproduksi. Setelah obat usus besar sekarang mencakup tetes mata vitamin A, Rivanol, dan sebagainya, beserta 5 jenis obat yang sering digunakan. Saat ini di seluruh Taiwan kekurangan pasokan, ditambah Askes yang memotong subsidi berbagai jenis obat yang sering digunakan. Pada saat ini perusahaan memastikan ada 13 jenis obat berhenti berproduksi dan mulai mencari obat penggantinya. Lobi rumah sakit penuh dengan pasien. Setiap penyakit pasti ada obat yang biasa digunakan. Tetapi Depkes melakukan sertifikasi farmasi. Banyak obat merek lama yang murah harus dipaksa berhenti berproduksi. Apoteker Ilicen mengatakan, di pasaran obat yang beredar seperti tetes mata vitamin A, obat usus besar Rivanol, dan obat sakit gigi sudah lebih setengah tahun kekurangan obat. Di antara salep mata vitamin A, 100% menduduki pasaran adalah obat pengganti yang berkomposisi tidak sama. Walaupun sudah ada obat pengganti, tetap harga mahal melampaui 5-270 NT. Di sisi lain, Askes juga memotong subsidi 17 jenis obat yang sering digunakan, seperti obat diare anak-anak, Dulcolak, dan salep strong. Di antaranya ada 13 jenis obat yang harganya tidak diturunkan, sedangkan mulai Selasa dengan Askes tidak akan membayar lagi. Masyarakat memerlukan biaya yang lebih untuk membeli. Dokter anak Rumah Sakit Haida Wang Liming mengatakan ada orang tua yang memohon pertolongan di FV. Khawatir obat yang satu-satunya digunakan anaknya berhenti berproduksi. Apa yang akan terjadi? Depkes berharap harga obat sejenis harus seimbang. Awalnya mempunyai maksud yang baik, tetapi kurangnya langkah pendukung menyebabkan timbulnya kekhawatiran masyarakat. Laporan reporter Taipei.
Jasa MRT bertambah lagi, yaitu bunyi suara musik. Mulai saat ini, setiap stasiun transit beserta stasiun terakhir akan terdengar suara piano sebagai bunyi peringatan. Ada penumpang yang merasa nyaman didengar, tetapi tidak kurang penumpang yang merasa akan menyangka suara berasal dari handphone yang berdering. Ting ting tang tang, stasiun Zhongxiao Fuxin telah tiba. Apakah ada penumpang yang mendengar suara khusus dari piano? Ting ting tang tang, stasiun Zhongxiao Xinsheng. Sampai di stasiun Zhongxiao Xinsheng juga terdengar suara piano. Ini adalah bunyi suara baru yang ditambah oleh Pemkop Taipei. Suara hanya terdengar di saat transit dan stasiun terakhir untuk mengingatkan penumpang untuk segera turun dari kereta. Tetapi untuk saat ini penumpang sepertinya belum terbiasa. Chen Xiaojie mengatakan tidak terdengar. Hu Xiansha mengatakan sangat ribut, tetapi jika dibangunkan saat tertidur akan tahu kalau harus turun dari kereta. Kepala Dinas Kebudayaan Wu Juanming mengatakan, ini adalah bunyi dua lagu suara Taipei, kreasi dari Idea Taipei. 2 bulan yang lalu, MRT Taipei mengganti bunyi di pintu masuk dengan suara piano. Kali ini memilih tema piano ditambah iringan suara biola. Dengan latar belakang suara yang ricu juga bisa terdengar dengan jelas. Hanya dengan sampai di stasiun transit dan stasiun terakhir. Terdengar suara merdu dari piano berarti harus turun dari MRT. Laporan reporter dari Taipei. Capres KMT Hung Xiuzu menghadiri upacara sumpah anggota baru. Tahun ini sebanyak 263 orang masuk menjadi anggota baru. Separuh didomisi pemuda berusia 30 tahunan. Tingkah Hung Xiuzu juga berubah menjadi anak muda sambil selfie bersama anggota baru. Hung Xiuzu bersemangat selfie bersama anggota baru, mendekatkan jarak antara pemuda. KMT menambah anggota baru sebanyak 263 orang. Setengah anggota berumur di bawah 40 tahun. Hong Xiuzu mengatakan akan berubah menjadi konvensi muda. Dengan jiwa muda akan mengangkat moral di dalam partai. Ada juga komite menengah yang mengusulkan modifikasi menyangkut tidak membedakan tempat pencalonan, yang membiarkan Wang Jingping 4 kali berturut menjabat. Hong Xiuzu mengatakan dukungannya. Hong Xiuzu mengatakan rekan legislatif dan ketua adalah modal dari kita, akan menghargai semua keputusan partai. Tanggal 22 adalah perayaan pesta partai pendukung baru. Zhu Wanghong berada di satu panggung. Hong Xiuzu sebenarnya tiba terdahulu, tetapi masih menunggu Wang Jingping di pintu masuk. Setelah itu bersama hadir di tempat rapat, melambangkan kekuatan dari kebersatuan Partai Biru. Tetapi kalimat yang baru saja diucapkan Hong Xiuzu sangatlah menguji kesabaran. Seperti pepatah mengatakan, berusaha dengan sendiri atau bersatu adalah kekuatan. Dikhawatirkan hanya cabai rawit yang paling mengerti, laporan reporter Taipei. Terima kasih telah menyaksikan berita imigran baru. Sampai jumpa di waktu yang sama. Sebagai penutup, mari kita menyaksikan bayi panda yang baru lahir di Sichuan, Cina.